Setelah Nubia Neo generasi pertama yang memang tampilannya HP gaming banget, kali ini saya berkesempatan lagi buat nyobain seri penerusnya yang memang terasa makin gaming berkat tombol shoulder trigger button yang tentunya buat ngegame jadi lebih maksimal. Meski masih pakai chipset seri yang sama, tapi upgrade tipe storage yang kali ini hadir dengan UFS 3.1 tentunya akan sangat berpengaruh. Makin worth it kah generasi kedua seri Nubia Neo 2 5G ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. HP ini ditenagai chipset UniSoC T820 6nm dengan dynamic RAM hingga 20GB. Saat dites pakai Antutu versi 10 dengan 3D Lite bisa tembus mencapai 500 ribuan dengan skor CPU dan GPU yang tergolong lumayan. Dan storage testnya kalau generasi pertamanya cuma dapat 11 ribuan, ini langsung naik ke 95 ribuan. Untuk Geekbench 6 testnya pun untuk skor single maupun multicore punya skor yang tergolong lumayan. Dan untuk 3D Mark pada mode wildlife, overall skornya 2001 poin dengan average frame rate di 11,98. Tapi untuk mode extreme stress testnya bisa mendapatkan stability mencapai 93,8%. Dengan skor segini memang masih tergolong mumpuni jika untuk kinerja yang berat, alias untuk menjalankan game SD. Apalagi udah ada fitur game space yang membuat pengalaman gaming jadi lebih maksimal lagi. Bisa nampilin informasi real time seperti FPS monitor seperti HP gaming premium yang harganya bisa 2 hingga 3 kali lipat. Untuk game PUBG Mobile, settingan terbaik mentok di Smooth Extreme dan bisa mode rata kanan di HDR Ultra. Saat saya tes pakai settingan Smooth Extreme, ternyata gameplaynya kali ini beneran terasa smooth di 60 fps dan minim terasa frame drop. Beda dengan generasi pertamanya yang cuma mentok di 40 fps. Dan untuk sensor gyronya jelas aman, nggak delay dan terasa responsif. Dan setelah dimainkan selama 30 menit, suhu panas maksimalnya di 43 derajat Celcius, yang masih tergolong adem dan sedikit terasa hangat aja. Serta untuk penurunan baterainya sebanyak 9%. Kalau untuk jalanin game seberat Genshin Impact dengan settingan rata kiri di mode 60 fps, ternyata bisa tembus mencapai 50-an fps. Bisa dilihat dari FPS monitornya masih bisa dapetin rata-rata fps mencapai 50 fps. Yang untuk frame drop terendahnya mencapai 30 fps. Sehingga pengalaman bermain gamenya jadi lebih terasa smooth. Tapi tentu saja meski bermain pakai settingan terenaknya, HP gaming ini pun tetap terasa demam setelah dimainkan selama 30 menit. Suhu panas maksimalnya mencapai 47 derajat Celcius dengan penurunan baterai sebanyak 11%. Game selanjutnya saya coba buat main game arcade racing Asphalt 9 Legend. Untuk settingan defaultnya memang masih di 30 fps. Terus saya rubah ke mode 60 fps. Dan ternyata HP ini masih sangat bisa memainkan game ini dengan smooth, walau tetap ada frame drop saat full efek animasinya ditampilkan. Untuk experience gameplaynya hampir sama kayak game PUBG ya, yang tetap ada lag di momen tertentu. Saya coba bermain selama setengah jam pun suhu panasnya cuma mentok di 43 derajat Celcius dengan penurunan baterai sebanyak 9%. Baru deh HP ini mulai terasa ngos-ngosan atau tersiksa saat mencoba game racing open world Car X Street ini. Pakai settingan defaultnya aja buat menyentuh FPS di angka 30-nya terasa berat dan nyaris menyentuh frame drop terendah mencapai 10 fps. Bisa jadi chipset barunya ini memang belum optimal buat jalanin beberapa game tertentu dan salah satunya adalah game ini. Saya tes bermain selama 30 menit, suhu panas maksimalnya mentok di 42 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 9%. Nah, paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Bisa pakai settingan rata kanan dengan FPS maksimal dan grafis ultra. Overall untuk gameplaynya masih tergolong smooth, walau tetap bakal ada frame drop ketika full efek animasi, yaitu saat war berlangsung dan tiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Tapi yang jelas masih paling enak dibanding game yang lain, karena bisa dapetin frame rate sampai 80 fps. Tapi kalau mau nggak terlalu overheat, bisa main di settingan high aja ya guys. Karena suhunya tuh sampai 47 derajat Celcius saat dites selama 30 menit, dan baterainya berkurang sebanyak 10%. Lihat tampilan desain bodi belakangnya gini sih memang identik dengan generasi sebelumnya. Tampilan Bionic Mecha desainnya ini kini hadir dengan modul kamera yang berbentuk heksagon yang terkesan premium. Ciri khas corak khususnya ini juga mempertegas kalau memang HP ini didesain sebagai HP gaming yang berdesain futuristik. Pada bagian layar HP ini pakai panel IPS LCD sebesar 6,72 inch yang tetap menggunakan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang bisa disetting ke mode auto. Sehingga untuk penggunaan harian yang standar atau sekedar untuk scrolling-scrolling jelas terasa smooth dan mulus banget. Buat kebutuhan multimedia kayak nonton YouTube gini jelas sudah mantep karena sudah mendukung dual stereo speaker. Tampilan UI-nya juga terasa simpel nih, dan sangat mudah untuk dibiasakan dalam penggunaan harian. Menggunakan interface MyOS 13 berbasis OS Android 13, yang seharusnya sih masih bakal dapat update software melalui OTA.
Ditopang dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh, support fast charge 33 watt yang cukup ngebut jika untuk sebuah kecepatan pengisian daya saat ini. Terus HP ini juga punya fitur khusus seperti bypass charging, yang tentunya akan terasa aman walau dipakai buat ngegame sambil dicas. Saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya 11 jam 37 menit. Dan untuk kelengkapan fiturnya pun HP ini udah tergolong lengkap, karena sudah ada fitur NFC-nya juga. Terus untuk sensor jarinya di samping ini pun punya respon yang cepat dan tingkat akurasinya juga akurat. Kalau untuk slot SIM-nya bertipe dual SIM aja ya, yang tidak bisa ditambah untuk memori eksternalnya. Sama kayak seri sebelumnya, dukungan kamera di HP ini juga tetap nggak terlalu di-nerf. Pakai setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel yang didukung lensa bokeh 2 megapiksel. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 16 megapiksel yang juga bisa merekam video Full HD di 30 fps, sama kayak kamera utamanya. Untuk sebuah HP gaming, saya rasa kualitas kameranya sudah termasuk bagus dan nggak mengecewakan. Palingan cuma di kualitas perekaman videonya aja yang masih cukup terasa goncangannya. Kamera depannya ya sama, bisa merekam slow gue dengan 13 fps juga. Ini kondisi low light cuman karena masih ada lampu di pinggir jalan jadi terang. Kita coba kalau di tempat yang gelap. Wah, noise-nya lumayan terasa ini. Kesimpulannya, Nubia Neo 2 5G dari ZTE ini memang jelas terasa upgrade dibanding seri pendahulunya. Selain adanya tombol gaming yang cukup responsif, upgrade pada bagian tipe storage dan kapasitas baterainya jelas membuat pengalaman bermain game jadi lebih nyaman dan optimal. Bonusnya selain dapat HP yang performanya kenceng, berdesain gaming yang kece, fitur yang lumayan lengkap, kalian juga tetap dapat kualitas kamera yang oke buat sekedar casual fotografi. Untuk yang tertarik membeli HP ini, link pembelian ada di kolom deskripsi. Saran saya sih mending belinya pas masa pre-order biar dapat hadiah khusus dan tentunya makin value for money. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.